Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, ini kita sudah mulai lagi ya, mulai dari kemarin ya, setelah beberapa lama terselang ya, terselang UTS dan kemarin itu ya, Disnatalis ya. Ya, terima kasih kemarinnya sudah berpartisipasi dan sudah alhamdulillah ya meraih prestasi juga ya, banyak meraih prestasi. Mudah-mudahan ya. Jadi artinya kan pandemi juga tidak menghentikan ya, tidak menghentikan berkarya dan berprestasi. Bentar ya. Masih ini ya, masih pengambilan darah vena, tetapi kita sekarang menggunakan vakuum ya. Ibu izin share screen, sudah tampak belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ya, baik, kita lanjutkan ya sekarang untuk teknik pengambilan darah vena menggunakan vakuum. Kalau kemarin kan kita menggunakan apa? Siring ya. Siring ya, kemudian siring juga kan kemarin masih apa namanya? Sudah cukup lengkap ya. Sekarang tinggal sebetulnya prinsipnya mirip ya untuk pengambilan darah. Tetapi nanti yang membedakan adalah jenis peralatannya ya yang berbeda gitu, terutama dari jarumnya ya dan tabung vakutainernya. Nah, kemarin kita sudah, kalau siring itu sistem tertutup atau sistem terbuka? Kemarin yang sudah kita jelaskan teknik pengambilan darah venanya ya. Kalau siring itu disebutnya ya termasuk tertutup atau terbuka. Kan kalau sistem pengambilan darah ada dua ya, ada sistem tertutup ya, atau closed system, ada yang open system ya, atau sistem terbuka. Apa bedanya sistem tertutup dengan terbuka? Masih ingat? Kemarin sudah UTS, bisa. Kalau kan kemarin terbuka ya, jadi siring itu terbuka ya karena kan pengambilannya itu menggunakan siring ya, sehingga siring itu kan harus dikeluarkan dulu ya, darah kan harus dikeluarkan. Nah, jadi darahnya harus diambil, kemudian nanti untuk dimasukkan ya ke tabung penampungnya, berarti kan harus dikeluarkan lagi ya dari siringnya gitu ya. Nah, jadi makanya disebut terbuka ya karena kan berkontak dulu ya, berkontak dengan lingkungan atau dengan udara gitu ya. Sehingga nanti itu menimbulkan resiko ya atau potensi kontaminasi ya, walaupun sebentar gitu ya. Tapi kan itu terbuka seperti itu. Nah, kalau yang sekarang kan menggunakan vakuum ya. Vakuum itu sistem vakum ya, tabung vakum. Nah, jadi nanti untuk pengambilan darahnya itu ya, nah, jadi langsung tidak ada apa namanya, tidak ada pengeluaran
kelebihan sistem pengambilan darah pada plebotomi apa? Ya. Nah, untuk sistem terbuka sendiri itu beberapa kelebihannya, yaitu peralatan yang tersedia ya dengan mudah. Jadi peralatannya banyak gitu ya, ketersediaannya banyak, mudah, dan relatif juga harganya terjangkau ya atau lebih murah seperti itu. Kemudian jarum juga ya tersedia dalam berbagai panjang dan ukuran ya. Aman untuk pengambilan darah anak ya, karena kita tahu kalau anak itu ada ya atau kebanyakan anak ya relatif venanya lebih kecil, lebih halus ya, atau lebih rentan gitu ya dibanding orang dewasa kan seperti itu ya. Jadi akan lebih cocok ya untuk pengambilan darah secara terbuka ya pada beberapa kasus. Kemudian mudah diterapkan pada vena kecil. Nah ini ya, ini jadi ada keuntungannya karena kalau venanya kecil, misalnya ya kita paksakan ingin mengambil dengan vakum. Kalau vakum kan nggak tahu dewasa, nggak tahu kecil ya, tapi semuanya kan sudah ada ukuran vakumnya. Jadi nanti kalau misalnya venanya kecil, tetapi vakumnya banyak ya, nah nanti kan pada saat penyedotannya atau apa namanya masuknya ya darah ke penampung itu nanti akan bisa misalnya ya menimbulkan venanya menjadi malah kolap ya seperti itu. Nah, itu beberapa kelebihannya, tetapi ya atau namun ada beberapa kekurangannya, yaitu tadi ya perlu dilakukan transfer darah yang memungkinkan kontaminasi mikroorganisme udara pada sampel ya. Ini terutama untuk pemeriksaan mikrobiologi ya. Jadi ada ini dulu kan ya, setelah diambil kita harus memindahkan gitu ya. Jadi pada saat transfer harus dipindahkan dari siring ke tabung penampung, itu namanya sistem terbuka. Kemudian resiko tertusuk jarum ya karena kan tadi ya itu dikeluarkan. Nah dikeluarkan itu ada dua cara ya yang biasanya digunakan. Kalau WHO kan tidak harus melepas jarum ya, langsung ditransfer ke itu, tapi pelan-pelan ya. Karena kalau tidak pelan-pelan ya atau gently gitu ya, secara perlahan itu nanti akan menimbulkan ya apa yang disebut hemolisis ya, darahnya itu lisis ya atau hancur atau rusak seperti itu ya. Karena kan siring agak besar ya. Kemudian harus masuk ke jarum itu kan kecil ya, lumen jarum kan kecil ya. Nah, jadi kalau dipaksa ya di keras gitu ya, dipindahkan secara keras, nah itu akan menimbulkan lisis ya. Jadi harus pelan-pelan kalau menggunakan jarum. Tapi sebagian besar ya di fasilitas pelayanan kesehatan itu lebih banyak dibuka jarumnya ya, dibuka terlebih dahulu. Nah nanti dipindahkan dalam keadaan tidak menggunakan jarumnya tapi langsung dari siring gitu. Nah itu lebih aman ya karena kan lubangnya juga ya, lubang siring itu lebih besar ya dibanding dengan lubang jarum. Nah tetapi tadi ya bisa juga kan ada potensi resiko tertusuk jarum tadi ya kalau menggunakan atau memindahkannya menggunakan jarum. Nanti tidak mau masuk ke tabung tapi tremor misalnya ya, jadi malah kena tangan ya seperti itu. Kemudian sulit mendapatkan volume darah dalam jumlah banyak karena kan tadi volume sistem terbuka atau siring itu kan terbatas ya. Biasanya sih dari 1 mili kan ya atau 3 mili misalnya ya, 3 mili yang paling banyak ya, sampai maksimal misalnya 10 mili. Tapi kalau kita misalnya perlu lebih dari 10 mili ya, sudah jarang sih sebetulnya ya, tapi andaikan gitu ya kita perlu lebih dari 10 mili karena ada banyak pemeriksaan ya, ada mikrobiologi dan lain-lain. Nah, jadi kita harus mengambil 2 kali gitu ya. Karena tidak bisa satu kali masuk, bisa beberapa kebutuhan ya. Itu kelebihan dan kekurangan dari sistem tertutup. Selanjutnya, nah untuk sistem tertutup ya,
di sistem tertutup yang akan kita bahas ya, yaitu tabung vakum. Ini kelebihannya untuk resiko jarum sangat minimal ya, atau diminimalkan. Mohon dinonaktifkan ya itunya ya. Ya, baik. Nah, kemudian ini mampu mendapatkan spesimen yang bebas dari kontaminasi mikroorganisme karena tadi ya, jadi tidak keluar dulu ya, tidak keluar dan tidak harus dipindahkan secara terbuka gitu. Tapi langsung ya darah dari vena langsung masuk ke tabung vakumnya. Lalu mampu mengumpulkan spesimen darah dalam volume yang banyak ya. Nah, jadi volume banyaknya bukan karena ukuran ininya ya, ukuran volume, kan tidak ada siringnya ya, jadi langsung masuk ke tabung. Jadi misalnya kita perlu 3 atau 4 tabung, nah kan kelihatannya kalau misalnya rata-rata 3 mili saja ya kebanyakannya. Jadi kalau 3 kali 4 tabung itu sebetulnya sudah 12 mili ya, tapi tidak kelihatan banyak ya karena kan tabungnya diambil satu-satu tabung gitu ya, jadi nggak kelihatan banyak. Nah itu beberapa keuntungan dari sistem tertutup. Tapi ada juga ya kekurangannya. Itu misalnya harus memiliki keterampilan khusus di dalam penggunaannya ya, karena ya ada apa namanya perlu ini ya, perlu jam terbang gitu ya, perlu pelatihan beberapa kali dan lain-lain. Jadi biasanya yang sistem tertutup itu nanti juga kita kalau praktek ya pasti terbuka dulu bisa sampai 3 kali misalnya ya. Nah, kalau yang terbuka sudah berhasil atau menggunakan siringnya sudah bagus ya, baru nanti kita masuk ke sistem tertutup ya. Karena nanti juga untuk uji kompetensi plebotomi ya itu juga menggunakan sistem tertutup ya. Nah, kemudian kevakuman tabung untuk responden pediatri dan neonatus kurang cocok tadi ya, karena kan relatif sama gitu ukuran vakumnya ya. Padahal venanya berbeda ya. Kalau vena orang dewasa kan besar, tapi kalau pediatri atau neonatus apalagi kan kecil dan halus ya. Harganya relatif mahal. Ini mungkin ya yang masih menjadi kendala di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita melihat ini untuk jarum, jarumnya itu kalau untuk pada vakuum ya atau umumnya jarum itu ada beberapa jenis ya. Ada jarum hipodermik atau hipodermik needle itu yang digunakan pada siring ya kemarin. Kemudian ada jarum multisampel. Nah, ini jarum multisampel atau multisampel needles itu yang digunakan untuk tabung vacuum liner ya. Dan jarum bersayap atau jarum kupu-kupu, banyak ya istilahnya wing infusion atau butterfly needles ya. Nah, nanti sama juga halnya ya dengan siring kemarin untuk jarumnya, ukuran jarum itu atau gauge ya itu merupakan angka yang berhubungan dengan besar kecilnya diameter lumen ya atau ruang internal di dalam jarum itu sendiri atau lubang jarum. Nah, ini juga sama ya kemarin. Jadi ini juga sama, ini beda ya jarumnya kan agak berbeda dengan jarum kemarin yang menggunakan dengan siring ya. Kalau jarum untuk vakutainer, nah ini ada 2 ya, ada 2 jarum, ada jarum panjang ya dan jarum pendek ya. Atau ini anterior, ini posterior. Bagian anteriornya ini jarum untuk memasukkan ke vena ya. Tapi kalau ini adalah untuk masuk ke dalam tabung ya dan jalan untuk keluarnya darah ya yang sudah diambil atau sudah masuk ke pembuluh vena nanti akan dikeluarkan langsung ya melalui jarum pendek ini ya atau jarum posterior ini lebih pendek ya ini ya. Kemudian nanti akan karena di tabung ada vakumnya kan, nah nanti akan langsung ya disedot ya sesuai dengan volume vakum yang ada pada masing-masing tabung. Ya. Nah, kalau lumennya sendiri ya atau ukuran jarum itu tadi sama ya, itu identik dengan ukuran lubang jarumnya. Ya. Semakin kecil ukuran jarum ya, itu akan semakin besar lumennya. Ya. Nah, semakin besar lumennya, nah, nanti akan semakin
kecil ya. Boleh kebalik-kebalik ya, tetapi yang paling penting gitu ya, semakin besar ukuran itu pasti akan semakin kecil lumennya ya. Jadi semakin besar gosnya, lumennya akan semakin kecil ya, berbanding terbalik. Nah, ini jarum yang digunakan tadi ya, ada 2 buah jarum yang dihubungkan oleh ini. Nah, ini ya namanya oleh sambungan berulir di sini ya. Jadi berulir. Nah, ini adalah tadi ya sisi anterior yang atas tadi untuk menusuk venanya ya. Dan jarum untuk sisi posterior itu untuk menancapkan pada tabung ya. Tabungnya nanti tertancap ya. Sehingga mantap nanti ya, tidak goyang-goyang seperti itu. Nah, kemudian jarum posterior ini ya, jarum posterior itu diselubungi oleh karet ya, sehingga dengan adanya selubung karet ini nanti bisa mencegah ya keluarnya darah ya dari pasien ya. Jadi misalnya kan mau mengganti tabung ya, tabung pertama sudah selesai, nah kan kita tarik dulu ya tabungnya. Nah, kalau ditarik tabungnya, maka selubungnya menutup lagi, nah, sehingga darah akan tertutup ya, tidak akan keluar, maksudnya tidak akan kemana-mana ya, tidak akan bocor kemana-mana gitu. Nah, tapi nanti kalau dimasukkan lagi jarum ya dia akan terangkat kembali ya, dan jarum darahnya akan dilanjutkan ya masuk ke tabung berikutnya ya. Nah, ini untuk sambungan berulir fungsinya itu untuk melekatkan jarum pada holder. Jadi nanti di samping jarum ada nih holdernya juga ya. Holdernya untuk menyimpan ya atau meletakkan ya jarum pada holder, sehingga nanti kalau ada holdernya ya akan ada penyangganya gitu ya. Nah, nanti baru kan dimasukkan tabungnya ke sini ya, ke bawah jarum yang posterior. Nah, jadi untuk melekatkan jarum pada holder dan memudahkan pada saat mendorong tabung menancap pada jarum posterior ini ya. Jadi karena ada holder nanti pas didorong itu ya tidak kemana-mana ya. Jadi ada di sekitar sini saja. Ya, jadi nanti pas mendorongnya. Ini yang membedakan ini jarum siring kemarin ya dengan jarum Vacutainer nih ya. Jadi kalau bagian atasnya sama, ini ada bevelnya ya, ada shaftnya yang panjang ya, dan ada hubnya, ini juga ada hubnya ya. Tapi di sini ada penutup berulir ya, nah, untuk menyambungkan ya jarum atas dengan jarum bawah ya. Nah, jadi bedanya ini tidak langsung ini masuk ke siring kan ya, kalau ini langsung masuk ke badan siring atau barel berskala ya. Nah, tapi kalau ini nanti langsung masuk ke tabung penampung ya jarumnya. Ini yang disebut multi sample needle ya. Kalau ini yang needle hipodermis. Nah, ini ya, jadi ada retractable sheet ya. Jadi kayak sarungnya gitu ya, sarung karet tadi ya. Ini kalau pada saat pengambilan darah, nah kan ini ya masuk tabung, jadi ini karetnya terangkat. Nah, makanya kalau di sini sudah pas ya masuk ke pembuluh darah yang tepat, nah maka langsung aja karena ada vakumnya, jadi langsung darahnya kan keluar ya gitu. Jadi kita tidak usah menarik gitu ya. Nah, enaknya seperti itu ya. Jadi udah langsung aja kita tinggal nunggu sampai penuh ya. Nah, tetapi kalau dalam keadaan istirahat, ya maksudnya tabungnya misalnya diambil ya, nah, udah tabung pertama masuk dan diambil ya. Nah, nanti kalau sambil menunggu masuk tabung kedua, nah kondisinya kan seperti ini ya sarung karetnya. Jadi ini tertutup sehingga darah tidak bisa keluar ya. Nah, baru nanti keluar kalau ada tabung baru lagi atau misalnya ya cukup selesai gitu. Nah, ini adalah holder tadi ya. Jadi holder itu merupakan alat yang digunakan sebagai dudukan jarum dan tabung vakumnya pada plebotomi dengan sistem tertutupnya atau sistem Vacutainer. Ada 2 jenis holder ya. Ada kita yang paling umum aja ini ya, nanti yang punyanya yaitu regular holder. Merupakan holder yang paling banyak digunakan ya. Kemudian nanti pemasangan ataupun pelepasan jarum itu dilakukan dengan memulir. Jadi tinggal dimasukkan saja.
ya. Tetapi untuk yang kedua ini ada namanya quick release holder, itu holder yang pemasangan jarumnya dengan cara mengulik dan melepaskannya dengan cara menekan tombol unlock pada sebelah pengunci. Nah ini ada pengunci ya. Nah ini belum biasa kita gunakan ya, jadi kita biasa menggunakan yang ini dulu. Ini jarum yang ketiga, butterfly needle ya, tadi sama ya, ini kalau masuk ya ke menggunakan siring bisa langsung dimasukkan ya ke siring. Tapi kalau misalnya mau menggunakan vakum maka dimasukkan melalui holdernya ya, hingga nanti dilakukan pengambilan darah dengan langsung menggunakan tabung vakum. Nah, ini yang selanjutnya adalah alat-alatnya itu vacuum sendiri ya, dan tabung vakumnya sendiri. Jadi nanti untuk tabung vakum itu ada bermacam-macam ya untuk vacuum ini. Jadi merupakan tabung reaksi yang hampa udara yang bisa terbuat dari kaca ataupun dari plastik. Jadi ada dua jenis, bisa kaca bisa plastik ya, nanti tergantung pertimbangannya pemilihannya ya dari di laboratoriumnya masing-masing. Nah, untuk tabung vacuum ini kan karena di sini itu fungsinya itu banyak ya, banyak, kemudian jenis-jenisnya juga cukup banyak. Nah, maka ditandailah ya tabung-tabung vakum itu dengan warna-warna tertentu ya, seperti itu. Nah, jadi supaya apa ya, menggunakan warna-warna tutup tabungnya itu ya ditandai atau dimarkeri ya dengan warna-warna tertentu untuk membedakan jenis-jenis tabung sendiri ya. Nanti jenis-jenis tabung sendiri sesuai dengan pemeriksaan, kebutuhan pemeriksaan laboratorium, ada beberapa jenis ya. Jadi tabung itu ada yang mengandung aditif atau zat tambahan, ada yang non aditif ya, ada yang tidak ada tambahan. Kalau yang tidak ada tambahan berarti kan itu biasanya ya umumnya digunakan untuk pembuatan serum ya. Itu digunakan biasanya untuk pemeriksaan laboratorium, kimia klinik ya dan seterusnya. Nah, beberapa tabung aditif itu nanti tabung aditif itu ada beberapa jenis ya tambahan itu. Bisa ada antikoagulan ya atau apa namanya kan antikoagulan ya, anti beku ya. Jadi supaya darahnya tetap encer ya untuk misalnya biasanya memeriksa darah rutin ya dan juga nanti untuk membuat plasma misalnya gitu ya. Kemudian ada juga yang eh, anti apa namanya anti glikolitik ya. Nah, anti glikolitik itu adalah supaya ya nanti sampel itu tidak atau metabolisme ya pemecahan gulanya ya itu menjadi dihambat ya dihambat. Jadi nanti misalnya ya akan melakukan pemeriksaan kadar glukosa. Nah, jadi lebih aman gitu ya kalau menggunakan antikoagulan ya karena apa namanya proses glikolisisnya dihambat. Nah, kalau satu lagi adalah berisi klot ya, klot. Jadi untuk mempercepat pembekuan. Justru ya kalau yang satu menghambat pembekuan ya antikoagulan, kalau ini adalah untuk mempercepat pembekuan. Ya. Nah, ini beberapa contoh tabungnya, ada tabung bentuk merah ya. Nanti ini yang tanpa antikoagulan tadi ya. Tabung tutup merah tadi bisa aditif dan bisa non aditif. Ya, kalau yang aditif itu nanti ditambah tadi ya, ditambah bahan untuk mempercepat pembekuannya atau klot ya. Kemudian kalau yang tanpa aditif itu untuk serum misalnya. Kemudian nanti ada juga ya tabung kutub kuning ya dan seterusnya, nanti bisa saudara bisa kalian baca ya, pelajari untuk jenis-jenis tabungnya dan aditif-aditifnya ya, jenis-jenis aditifnya. Kemudian nanti misalnya ya untuk pemeriksaan apa saja seperti itu ya. Nah, nanti penggunaan vacuum itu akan lebih menguntungkan ya karena kita sudah tidak harus membagi-bagikan lagi sampel ke beberapa tabung ya, seperti menggunakan siring kan. Kalau siring ya diambil 10 mili, oh misalnya ya
1 mili untuk apa, 3 mili untuk apa misalnya ya, dan lain-lain. Nah, itu harus membagi-bagi sendiri ya. Nah, tetapi kalau yang ini karena tadi sudah ya fakultainer itu masing-masing tabung udah ada jenis-jenis untuk keperluan laboratoriumnya. Jadi kita tinggal memasukkan atau memilih tadi ya, memilih dan mengurutkan jenis-jenis tabungnya supaya semua pemeriksaan bisa terfasilitasi. Ya. Nah, inilah keuntungannya ya. Jadi kita tidak perlu membagi sampel ke dalam beberapa tabung. Cukup dengan 1 kali penusukan bisa digunakan untuk beberapa tabung secara bergantian sesuai dengan urutan ya, jenis urutan tabung dan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Nah, di samping untuk pemeriksaan hematologi ya, kimia klinik ataupun imunologi, ada juga untuk pemeriksaan bakteriologis ya atau mikrobiologi. Nah, ini biasanya dengan fakultainer ini akan lebih baik ya karena sangat meminimalkan kontaminasi ya dengan lingkungan ya atau dengan udara walaupun tadi ya cuma sebentar ya dan melalui proses antiseptik seperti itu. Nah, ini tadi ya yang dimaksud untuk aditif itu tadi ada clot aktivator tadi ya, jadi mengaktifasi proses pembekuan, ada antikoagulan justru ini menghambat ya, menghambat pembekuan supaya darahnya encer ya. Dan agen anti glikolitik ya, dan gel separator. Nah, ini beberapa jenis ya tadi aditif-aditif yang ada pada tabung-tabung fakultainer ya. Nanti silakan dipelajari ya. Ini untuk antikoagulannya ya. Nah, ini ada beberapa jenis nanti ya. Warnanya juga ada ungu itu biasanya untuk ETA ya. Kemudian ada biru untuk natrium sitrat dan untuk hijau itu biasanya menggunakan atau antikoagulan heparin ya. Nah, untuk fungsi aditif ya dengan fungsi agen antiglikolitik itu biasanya tadi menghambat proses glikolisis ya, menghambat berubahnya glukosa ya. Kemudian, nah ini ya nanti ini biasanya antikoagulannya adalah natrium fluorida atau NaF ya. Ini biasanya warnanya adalah abu-abu ya. Jadi nanti harus dipelajari ya, harus hafal gitu ya. Apa saja warna-warna tabung itu menunjukkan aditif-aditif ya atau sesuai dengan jenis pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan. Nah, ini adalah contoh urutan tabung fakultainer ya karena kita ada 2 yang pertama ya ada versinya WHO menurut guidelines-nya WHO lapangan sendiri, tidak usah bingung ya. Nanti tergantung tinggal pilih aja salah satu ya atau kalau ada salah 3 sekarang ya ada 3 jenis rekomendasi ya misalnya ada yang lain ISBT atau apa gitu ya itu boleh aja tinggal nanti ya tergantung kebijakan dari laboratorium masing-masing ya. Ini yang direkomendasikan versi WHO itu yang pertama itu ya urutan pertama itu adalah blood ulcer dulu ya. Jadi ini adalah botol blood ulcer. Kemudian yang kedua adalah yang tertabung dengan non aditif tadi yang merah tapi tanpa aditif ya. Gitu. Terus yang ketiganya adalah tabung koagulasi ya dia warnanya biru terang. Kemudian tabung dengan clot aktivator. Jadi yang menggunakan tadi ya aditif-aditif yang termasuk clot aktivator. Misalnya sama ya merah tetapi mengandung clot aktivator. Jadi biasanya lebih cepat ya waktu pembekuannya. Kemudian ini serum separator tube ya. Ini ada beberapa misalnya darah abu-abu ya atau misalnya gold ya. Kemudian ada juga ini natrium heparin atau warnanya hijau ya. Itu tadi untuk anti glikolitik ya. Ini udah langsung ya ini jenis aditifnya, ini warnanya, jenis tabungnya ya, warna tabungnya, tutup tabung. Kalau warnanya tutup tabung ya. Nah, tapi ini disebutnya jenis tabung aja ya.
Kemudian ini aditifnya, tambahannya ada atau tidak tadi. Ini adalah mode aksinya ya. Jadi mekanisme aksinya ya dari aditif itu apa ya. Dan ini adalah untuk penggunaannya ya, penggunaannya untuk pemeriksaan apa saja di laboratorium ya. Tuh. Silakan nanti dipelajari ya. Jadi kalau WHO itu urutannya ada 10 ya, 10 tabung dengan urutan urutan untuk pengambilan sampel ya atau pengambilan spesimen. Nah, ini ya kalau kita ini kan urutkan seperti itu ya. Kita tergantung kan ada berapa pemeriksaan yang diminta ya, tergantung formulir permintaan pemeriksaan laboratorium ya. Nah, ini yang pertama tadi ya, ini harus steril. Jadi blood culture itu botolnya blood culture harus yang pertama ya kalau kita mengambil spesimen ya. Yang kedua tadi ya, yang tanpa aditif ya, merah. Ini versi WHO ya. Yang ketiga yang biru ya, kemudian ini yang merah tapi menggunakan cloth activator ya. Atau emas ya, tadi kuning emas ya, menggunakan cloth activator. Terus warna hijau ya untuk ini ya, untuk nanti untuk heparin ya, untuk heparin. Biasanya untuk ABG ya, untuk analisis blood gas ya, analisis gas darah. Kemudian ini hijau muda, ini ada lithium heparin ya, ungu, kemudian kuning dan abu-abu. Ini untuk versinya WHO. Ya. Ini ada jenis-jenis aditifnya ya, dan ini ada jumlah pencampurannya berapa kali. Jadi jumlah pencampuran itu adalah maksudnya untuk homogenisasi spesimen ya. Jadi pada saat diambil, nah kita udah susah-susah ngambil ya harus langsung di homogenkan, harus langsung dicampur. Nah pencampuran itu adalah inversi ya. Jadi dibolak-balik ya, bolak-balik berapa itu ya? 108 ya 100 lurus ya, 180 derajat ya. Jadi dari atas ke bawah terus dibalikan lagi ya, bawah ke atas. Nah, itu baru satu kali ya. Itu inversinya. Nah, kalau ini adalah untuk urutan tabung ya, versinya CLSI ya, seperti itu. Jadi boleh saja nanti ya tinggal kalau yang ATLM ya teknisi itu nanti sudah ada kebijakannya, kita tinggal mengikuti saja ya, seperti itu. Nah, ini untuk pasien anak ya. Kalau tadi yang dewasa kan ukurannya volumenya besar-besar ya. Nah, ini ada khusus ya tabung Vacutainer yang didesain untuk anak ya. Biasanya volumenya relatif agak lebih sedikit ya. Kalau nanti kan tergantung anaknya dan pemeriksaannya ya. Kalau agak relatif perlu sedikit darah, nah berarti nanti menggunakan yang anak. Tapi kalau yang normal berarti kita gunakan yang dewasa seperti biasa atau umumnya ya. Nah, itu untuk alat-alatnya ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, ini adalah untuk prosedur pengambilan darah venanya sendiri. Pada umumnya hampir mirip ya, mirip pada persiapan alat ya. Nah, yang membedakan adalah persiapan pemasangan jarumnya ya. Kalau disiringkan ya, dipasangkan jarumnya itu jarumnya kemudian dimasukkan ke siring ya, kemudian dikuatkan dulu ya supaya tidak ada udara ya, tidak bercampur dengan udara. Jadi dikuatkan dulu ya jarumnya ke siringnya ya. Nah, setelah kuat nanti baru pelangernya dicek ya, pelangernya dicek apakah lancar atau tidak ya, nanti pompanya maksudnya pompanya lancar atau tidak ya, nyaman halus atau tidak seperti itu ya, kan khawatirnya macet ya seperti itu. Nah, kalau yang holder nanti pasang jarumnya ya, yang Vacutainer kan tadi ada jarum yang atas dengan bawah ya. Nah, dimasukkan pada holder ya. Dan sama pasang erat ya antara jarum dengan holdernya, dikuatkan supaya tadi tidak terlepas ya atau tidak ada udara. Nah, ini lakukan pendekatan dengan pasien ya dengan tenang dan ramah. Nah, ini sama ya.
kemudian identifikasi pasien, ya, verifikasi pasien itu sama, ya. Nah, ke bawahnya sih sama ya, minta pasien untuk menyiapkan venanya ya, untuk seleksi vena seperti itu, ya. Pasang tali pembendung sama ya, sekitar 7 sampai 10 cm atau sekitar 4 sampai 5 ya, jari ya. Tuh. Kemudian pilih bagian vena ya, diutamakan sesuai dengan pilihan ya. Nomor satunya mediana cubitis, sepalika, dan basilika ya. Kemudian dipalpasi, kalau agak sulit-sulit itu bisa dikompres ya dengan air hangat atau misalnya dengan pengurutan dari arah pergelangan ke siku ya. Nah, kemudian sterilkan ya kulit yang akan kita tusuk dengan alkohol ya. Kalau tidak, kemarin ada mungkin ya soalnya ya, kalau ada yang alergi alkohol itu menggunakan klorhexidin ya, sesuai dengan rekomendasi. Nah, kemudian ini saya ini untuk bagian vena tadi ya, urutan ke-1, urutan kedua sepalika ya, mediana, sepalika, dan basilika. Dan dipilih tadi ya, harus vena yang sehat ya, jangan vena yang kurang layak untuk pengambilan darah ya, seperti ini. Ada edema, ada hematum ya, misalnya ya, ada luka, ada scar ya, dan lain-lain ya. Nah, jadi sesuai dengan seleksi vena. Yang kemarin juga sama ya, harus yang sehat ya, yang bersih ya. Kemudian ukurannya kita perhatikan arahnya dan kedalaman. Cara sterilisasi jangan lupa dari dalam keluar ya, itu, dan jangan kembali lagi. Kalau masih kotor diulang lagi ya, suapnya dari dalam sampai keluar seperti itu. Nah, selanjutnya kan tinggal tusuk bagian vena yang akan kita ambil ya. Itu sudutnya 15 sampai 30 derajat ya, sesuai dengan tadi ya kedalaman atau depth-nya vena tersebut ya. Nah, yang harus diperhatikan lagi adalah lubang jarum itu pastikan ya harus menghadap ke atas ya. Kemudian masukkan tabung ke dalam holder ya, dan dorong sehingga jarum bagian posterior itu tertancap ya, tertancap lurus pada tabung. Maka darah akan mengalir masuk ke dalam tabung secara langsung ya, karena sudah tersedia vakum di dalam tabung tersebut. Tunggu sampai darah berhenti mengalir atau sudah sesuai dengan volume yang tersedia ya. Nah, jika memerlukan beberapa tabung selanjutnya ya, setelah tabung pertama terisi, maka dicabut ya tabungnya dan ganti dengan tabung kedua sesuai dengan urutan pemakaian tabung yang direkomendasikan tadi ya. Silakan apakah ya sesuai rekomendasi WHO atau CLSI atau yang lainnya ya, sesuai dengan kebijakan dari laboratorium masing-masing. Nah, ini untuk prosedur pengambilan darah vena dengan vakum liner tadi ya. Ini udah terpasang nih ya. Ini jarumnya ya. Ini bagian posterior untuk menusukkan ya. Ini kan tadi 15 sampai 30 ya. Gantung dari kedalamannya. Semakin dalam semakin tinggi ya. Semakin dangkal semakin rendah ya sudutnya. Nah, ini tabung pertamanya di sini ini menggunakan misalnya tabung warna ungu ya. Jadi tergantung dari pemeriksaan yang diminta. Ya. Ini jarumnya kan ada yang anterior ya, yang atas, ini yang bawah itu posterior. Nah, jadi kalau mau sudah masuk anaknya langsung dimasukkan aja tabungnya ya, sesuai dengan urutannya seperti itu. Nah, nanti darahnya kan akan mengalir seperti ini kalau penusukannya sudah bagus ya, sudah masuk ke pembuluh darah yang diharapkan. Ini yang bagus ya, yang layak. Nah, ini yang improver, yang tidak layak ya. Ini lihatnya sudutnya terlalu tinggi ya, seperti itu.
masuknya ya, masuk ke venanya. Ini juga sama ya. Jadi sekitar 15 sampai 30 ya. Nah, ini juga sama ya, tinggi sekali ya sudutnya. Nah, ini juga sama ya. Jadi perhatikan tadi ya bahwa bevel itu ya, ini jarum itu harus menghadap ke atas ya, posisinya harus menghadap ke atas. Ya. Nah, ini kelihatannya ini ada anteriornya, ini posteriornya, ini harus masuk ke dalam tabung. Jadi nanti tabung itu ya posisinya harus ini pas ya, posisi yang posterior itu sehingga nanti akan keluar darahnya ya. Tapi kalau misalnya nanti miring atau bengkok ya, nah ini mungkin aja sudah masuk ke vena ini ya, venanya udah bagus, sudah masuk tapi darahnya nggak keluar ya karena posteriornya misalnya bengkok atau tertutup ya, belum sampai seperti itu. Nanti kalau sudah masuk ya bagus, itu akan darah akan masuk keluar dengan sendirinya, tidak usah ditarik ya. Ini lepas torniket ya, kalau sudah selesai ya, sesuai dengan volume, lepas torniket ya, kemudian letakkan nanti kapas atau kasak kering ya, jangan yang basah ya. Kemudian minta bantuan pasiennya untuk menekan kira-kira sekitar 5 menit ya. Kemudian buang jarum ya, dan biasanya kalau vakutainer ya, kalau di luar negeri holdernya juga sama ya, jarum dan holder itu sekali pakai ya. Tapi kalau di kita masih ada yang digunakan beberapa kali holdernya. Kemudian lakukan pelabelan ya, tabung pengukur, dan ucapkan terima kasih kepada pasien sambil diberikan informasi ya pasien itu harus kemana lagi ya setelah pengambilan darah di laboratorium. Jadi dimohon arahannya juga ya, diberikan arahan supaya nggak bingung pasiennya. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan ya. Ini adalah untuk melabel, ingat ya tidak boleh menggunakan pensil ya. Kemudian ini minimal 5 jenis ya, ada nama pasien, ID pasien, tanggal pengambilan, waktu pengambilan ya, kalau ini mah tanggal, kalau ini mah jamnya ya, waktunya. Kemudian identitas plebotomis ya. Nah, untuk plebotomi tadi untuk pengambilan mikrobiologi harus dilakukan secara steril atau antiseptik ya, sesuai dengan SOP. Ibu, Masih waktunya ada habis. waktu? Ibu masih ada Sudah waktu? Oh, udah habis ya, udah tuh ya, habis mah. Nah, ini Ibu hanya ini aja. Ini ada checklist plebotomi menggunakan vakutainer ya, nanti saudara pelajari dan akan disampaikan juga ya nanti untuk praktikum. Kemudian ini juga sudah ada gambaran menggunakan ya venipuncture versi dari WHO ya. Nih, sudah ada ya. WHO dan CDC ya. Kemudian, nah ini tadi untuk yang korek ya, yang benar tadi tuh harus pas ya, harus lurus. Jadi ininya keluar ya. Nah, vena bawahnya ya, apa namanya, jarum bawahnya keluar lubangnya ya. Nah, sehingga nanti kalau sudah ditusukkan dan sesuai dengan masuk ke pembuluh, dia akan keluar ya darahnya, tertarik sendiri karena sudah ada vakum. Nah, kalau seperti ini tadi ya, nah ini keras terus jadi bengkok. Nah, jadi ini kan nggak keluar ya, karena masih tertutup di prop karetnya ya, tutup karetnya, ada tabung. Jadi dia walaupun ini udah masuk nggak keluar. Atau seperti ini ya, lurus tapi hanya baru setengah, belum gitu ya, belum masuk sampai ke atas. Jadi kan masih tertutup ya, ini juga sama ya, nanti tidak akan keluar ya darahnya walaupun udah masuk nih di penanya ya. Ini juga sama ya. Ini beberapa, perhatikan ya posisi-posisi jarum ya. Karena jarum udah masuk tapi belum keluar. Nah, perhatikan dulu kira-kira kesalahannya di mana ya. Dan ini beberapa contoh ilustrasi. Ya, nanti silakan dipelajari saja ya. Dan nanti juga ada beberapa videonya ya. Jadi sering-seringlah mempelajari ya, banyak belajar ya dengan video dan lain-lain supaya nanti kita pada saat praktikum sudah lebih enak gitu ya, sudah lebih nyaman. Baik ya, seperti itu saya kira ya untuk yang bisa disampaikan untuk teorinya.
Insya Allah nanti prakteknya siang ya dengan Bu Wiwin ya. Setelah Bu Wiwin kita lanjutkan ya lagi. Baik ya, terima kasih banyak atas kesempatannya, kehadirannya ya. Ibu tutup dulu waktu ya, ini karena waktunya juga sudah